Jadi filsafat itu sebagai pintu pembuka untuk TVB mempelajari sesuatu yang mungkin terkadang kita dari kecil udah dikasih dogma-dogma yang terkadang tidak rasional gitu. Akhirnya mulai dari situ mulai berani, oke, belajar ini, belajar itu gitu. Kan banyak yang dipelajari ya? Iya, banyak. Nah, saat itu juga sebenarnya untuk kata filsafat beberapa keluarga kan juga agak-agak karena gambaran kebanyakan umum kalau yang belajar filsafat itu kan rata-rata yang umurnya udah 60, 70, yang udah tua lah gitu, Ndra. Ini kan saat itu aku umur 18 tahun, Ndra. Baru semester 1 gitu loh. Baru lulus, baru semester 1, tapi jadi gini loh, Ndra. Ada sesuatu di luar kuasa kita yang aku rasakan ya, yang menarik untuk aku melakukan itu gitu loh. Jadi papaku, kakakku, mamahku itu sebenarnya bingung sama aku. Bingungnya apa? Kamu kan perempuan, ngapain sih dalam-dalam pelajarin agama gitu. Terus kakakku bilang Boyke, nanti Boyke juga bisa komen deh. Dia nggak suka sebenarnya, nggak suka maksudnya, ih ngapain sih Feb dalam-dalam belajarin filsafat? Mau dikatakan suka nggak suka, honestly saat itu aku nggak punya kuasa untuk nggak melakukan belajar gitu loh, Ndra. Jadi kayak ada sesuatu yang bener-bener narik aku nyemplung di situ. Yang aku rasakan kayak gitu. Selain kemudian semangat untuk senantiasa mempelajari hal-hal yang baru di dalam kehidupannya TVB gitu ya. Kegiatan atau hal-hal positif apa yang dilakukan TVB ketika remaja itu, yang kemudian itu tidak dilakukan oleh banyak orang gitu. Artinya apa ya, kalau dalam bahasa pesantren tuh kamu punya amalan khusus apa gitu ya, yang itu sebagai tabunganmu untuk masa depan kayak gitu, apa yang bisa di-share ke teman-teman gitu? Iya, Ndra, jadi kan tadi cerita flashback kan aku berkekurangan sekali ya, sampai mau berenang aja jalan kaki nyari duit recehan gitu istilahnya. Di dalam nangis saat itu, di dalam nangis kecilku gitu, di dalam nangis aku masih kecil, aku tuh kayak ngejerit gitu loh, Ndra. Suatu saat Allah kasih kesempatan aku punya rezeki, aku harus berbagi. Aku harus peduli karena rasanya seperih ini. Aku nggak bisa curhat loh sama mamaku nggak ada. Aku nggak bisa curhat sama papa, aku nggak tinggal sama papa. Jadi pada saat guru bilang mau berenang ini, aku nggak bisa cerita harus minta uang ke siapa gitu. Sampai jalan, nah di dalam jalan diem tuh aku bilang, suatu saat Allah kasih aku kesempatan, aku harus banyak berbagi menolong, itu terus. Jadi lucunya aku gini loh, Ndra, ketika pada saat waktu SMP ataupun kuliah semester 1 kan banyak banget ya kayak diperlakukan berbeda, yang lain misalnya makan ayam aku makan tempe misal gitu ya, atau yang lain jalan-jalan ke Bali aku nggak diajak sama Boyke. Yang lain seneng-seneng jalan aku nggak diajak. Lucunya seorang Feby kecil itu selalu begini, ini rasanya sakit, aku nggak boleh lakukan itu sama orang lain. Ini rasanya sakit. Kalau ada anak kecil yang dalam posisi aku harus membahagiakan, aku harus menggembirakan, aku harus memberikan lebih. Itu yang aku lakukan pada saat mulai kuliah gitu. Mulai kuliah kan udah mulai bisa ada bisnis ini itulah gitu kan, teman butuh apa, mulai punya uang sendiri. Di situ aku memulainya dari sedekah ke masjid karena deket rumah kan, dan aku mulai dari dulu memang mulai sering ke anak yatim, panti jompo, terutama anak-anak yatim yang lahir tanpa diinginkan. Jadi suka beliin pampersnya, suka beliin susunya. Bahkan Kang Aswan ya, tadi waktu kita makan siang gitu, aduh waktu itu Mas bawa mobil, berhenti, ini ada orang, dikasih jalan lagi dikit, berhenti lagi, ada orang, dikasih. Selalu diajak kegiatan gitu terus sama TVB. Tapi Kang Aswan cerita juga loh, wah dulu tuh ngeri waktu masalah Harley itu 24 jam ya. Terus belum lagi gendong si Adam kalau nggak salah ya. Rara, Adam masih di perut. Terus kemudian pernah nginep tidur di kantor. Bener. Itu masuk masa paling sulitnya jadi Feby ya.
Yes, itu perjalanan hidup paling low-nya aku. Gimana nggak low? Aku lagi hamil 7 bulan, aku bawa Rara anak kecil, aku nggak ada pasangan dan harus ngeganti 1,3 M. Kakakku jauh, Boyke, papaku udah meninggal, nggak ada siapapun kecuali Allah. Karena aku punya Allah, jadi aku bilang, aku punya Allah yang besar. Jadi semua masalahku kecil. Karena aku punya Allah yang begitu besar. Jadi kunci dari kesuksesan perjalanan hidup itu sebetulnya prasangka yang baik terhadap Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Yes. Itu kuncinya ya. Must be di atas rata-rata. Itu aja, pegang aja itu terus. Ingat-ingat ya teman-teman Ya. ya. Kasih underline ya. Prasangka yang baik kepada Allah di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Banyak tadi yang tanya, Mas channelnya kehack dan